Mari sama-sama kita datang kepada Allah mengerti seluruh dosa-dosa kita. Mudah-mudahan insya Allah dengan kita beristighfar ini Allah ampuni maafkan seluruh dosa-dosa yang pernah kita lakukan dari kecil hingga hari ini. Mudah-mudahan aku berhaji seumur kita. Mungkin di antara kita ada penyakit insya Allah diangkat sebelum datang Ramadan. Mudah-mudahan yang ada kami utang dilunasi sebelum datang Ramadan. Yang ada masalah dengan istighfar diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncak daripada istighfar insyaallah. Kita mendengarkan kebenaran dan Rabbana
Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Astaghfirullahaladzim ya Rahman. Astaghfirullahaladzim ya Rahim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sekali dari mereka yang hobi berzikir, karena ciri-ciri orang beriman dia senang berzikir. Maka itu mudah-mudahan insya Allah kita meninggal di keadaan berzikir. Amin. Biar selesai. Yang mulia para alim ulama, semua guru-guru kami yang hadir di sini, wabil khusus ketua PKN dan perangkatnya, kemudian ahli baik ya, alhamdulillah hari dari undang sama Bapak dan juga selamat Pak sudah naik ke IDEN. Mungkin kita minta kata sambutan dari beliau dan insya Allah pangkat itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga nanti beliau bisa mengajak beliau selanjutnya ke surga, selanjutnya ke surga, selanjutnya mungkin kita minta kata sambutan dari Bapak dan juga pada Alhamdulillah kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat datang di materi kemudian seluruh jemaah para panitia dan tentunya kita khususnya kami dari dan bersyukur yang luar biasa hari ini kita masih dapat berkumpul di sini semuanya karena agak sulit mendapat slot giliran harapannya ini ya karena tidak terasa 1 tahun lebih baru dapat giliran lagi. Kita terakhir di sini bulan 6 sebelum bulan mereka karena dulu alhamdulillah kami berangkat haji dulu. Berarti udah haji tahun ini sudah lewat. Dan sebelum haji lagi sudah lewat haji pun sudah lewat bahkan. Kita di sini pada ini demikian juga mungkin saat ini juga yang banyak yang harus kami syukuri saya sendiri untuk warga kita masih mungkin supaya menjadi penekan supaya menjadi tidak menjadi sombong karena kalau kita tidak bersyukur mesti kurang-kurang terus ada aja yang kurang mesti lagi. Kalau kita bersyukur kita lihat masih ada mungkin bintang lain atau orang lain yang jauh masih lebih kurang dari kita banyak hal yang harus syukuri apalagi mau AUTD ini yang selama dulu bangsa syukuri kemarin kita melatih 2 minggu ini Sabtu dan hari kemarin ini 2000 siswa dan alhamdulillah semua
lurus dan berjalan dengan baik. Kalian makin terkait banyak yang maaf, ada yang meninggal, ada yang dikuat, dan lain sebagainya. Kemudian seperti yang disampaikan kalau saya sebelum belum jadi berikir, tapi sudah ada sekian yang kita belum dilatih. Yang mudah-mudahan bisa pelantikan. Tidak semua dan tidak juga langsung jadi memang ditingkatkan dengan itu karena mungkin tugasnya sekarang sangat berat ribuan orang. Ini kan dari 15 dan itu hanya 4 termasuk dalam saya dari Kodam Hasanuddin, Kodam Satu, Kodam Hasanuddin juga pernah mengganti saya di Banda Aceh. Jadi Aceh ini sangat membawa berkah. Khususnya bagi saya pribadi, saya juga hampir sebagian besar dinas saya habis dilakukan di Aceh. Kemudian kalau dibilang pulang-pulang nanti kan dari seluruh orang yang bersyukur ya bangunan apa yang dibangun dan sebagainya, bahkan bukan hal kecil sebenarnya yang luar biasa. Kita di sini ada matahari, kenapa bukan matahari? Benar, ini air dari sungai yang masuk ke dalam sungai. Kalau matahari ya kemarauannya pun tidak akan kering, tapi tidak pernah kering. Kemudian saya berjalan di sini 2020 saya di sini dan tidak pernah kering. Dari 2014 2015 saya dari apa pernah kering. Pertama kali kering ini 2019 saya di jadi mau kiamat tapi bukan karena saya kita mau menjaga dalam pendidikan kita siapkan serapan besokkan meja sudah di sini nikmati dulu alamnya. Kita nggak bisa bayar, kita tidak bisa bayar. Pasti kalau sini ya jadi kita kali ini sekali lagi alhamdulillah terima kasih ya ini juga nanti ya ada dari yang masih bersama dan kok dua dalam mungkin tidak diperagakan masalahnya dua orang alhamdulillah bisa mengajar dan itu sebagai ujian syukur semua kami masih banyak orang artinya bukan dimasuk ke orang ke semua orang yang itu bisa kemampuannya juga masih banyak dan ini juga satu hal mungkin saya tambahkan lagi ini mungkin berbeda pemikiran mungkin ada beberapa tokoh masyarakat melaksanakan penolakan terhadap pembangunan berbagai teritorial pembangunan yang disiapkan kecuali untuk disiapkan kalau istilah kuno itu hanya sisi sepanjang kalau mau siapa bersiap perang dan mereka ini adalah disiapkan untuk masa damai pembangunan akhirnya semester ini dibatalkan di Aceh. Kalau saya kenapa? Karena ini 2000 orang itu ada 240 memang dari Medan karena dan tidak bisa dari kita seleksi dari sekian dari 606 kita 240 dari Medan memang dan terakhir itu yang bisa lulus memenuhi syarat jadi terpaksa ditambah dan lainnya yang pertama semuanya itu jadi kalau total dari 2000 itu hampir 1600 itu putra Aceh bukan putra suku Aceh Aceh banyak dan ada suku Aceh di seluruh Jameh di tempat tuan saya dulu Gayo Alas itu suku Aceh suku yang ada di Aceh
Kalau Sukacita sendiri ada mayoritas di pesisir gitu kan. Jadi putra Aceh itu 1.600 sampai 1.700 lebih, 100 lebih. Nanti 80%, tadi tidak sampai sekitar 77 atau 78%. Putra putri ada putra pemuda. Ini kan jumlahnya luar biasa. Kemudian rencananya mereka ini memang ditempatkan di tempat-tempat sulit, tempat-tempat yang masyarakat masih membutuhkan, di Pangol, tempat-tempat yang masih banyak yang kesulitan. Karena kalau PNS memang di IKN saja 3.000 orang mengundurkan diri, jadi yang ada di PNS. IKN yang fasilitasnya ada mes, ada apartemen, ada transportasi listrik dan 3.000 orang mengundurkan diri. Kalau tentara mengundurkan diri, maka ini berjalan dulu sih koordinasi bawah ini. Jadi memang jangan dimanfaatkan di situ, cuma dengan penolakan ini akhirnya rencananya menggeser ke Kodam lain. Ini kan sangat sayang. Udahlah, kita nggak usah banyak, termasuk Ustaz Juli ini anaknya ini Pak. Rata-rata itu bilang ini daripada dia tahu jadi apa di kampung. Ya. Memang kalau itu di situ membela bangsa dan negara, yang kehidupan 30 tahun lebih. Kalau dia lulus 22 tahun saja yang paling tua, paling muda sangat besar. Usia studi harapan itu 53 tahun. Berarti 31 tahun atau 25 tahun belum lagi pembangunan batalion itu kami tidak. Kita nggak usah banyak-banyak orang-orang ini kaya punya pasir dan batunya dari kami di dalam kaya. Dan itu uangnya dari pusat, orang kaya. Gajinya minimal sekarang 6 juta. Tapi kalau dari 2017 ini ya tahun 140 miliar dalam umpamanya 1 tahun. Menikmati dan kembali lagi tetangga di orang beda. Karena mereka mungkin perlu juga mungkin saya sampaikan karena kewenangan 5 kewenangan itu kan ada di pusat, fiskal, agama, luar negeri, termasuk dalamnya pertahanan. Di dalam pertahanan itu di dalam pusat yang harus dibantu. Mungkin ada yang putranya kayak lagi pendidikan. Kalau kemarin itu banyak sekali belajar. Kalau suku nggak dapat. Mudah-mudahan ya walaupun kamu jadi jenderal juga masih suku lah. Bukan karena kan jadi jamaah itu dari saya di Aceh. Jadi yang kita menjadi sudah. Jadi alhamdulillah menjadi masih itu rekor Profesor Ahmadi. Karena saya bukan serius Ahmadi. Jadi mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Beliau sudah lama sekali semangat sampai akhir hayat yang mudah-mudahan selalu. Ada budaya berkalimat seluruh dan tenaga bersama kaitannya di sini ada sebuah pertemuan. Insya Allah ahad depan kita mengunjungi Masjid Baitul Syahadah atau Masjidul Ummah. Rumahnya Insya Allah dihadirkan dari Malaysia. Dan kita bisa bersama dan luar biasa hari ini penuh ya, luar biasa. Jauh-jauh sempat ada beberapa tempat hujan. Alhamdulillah Allah hujan ya. Jadi Insya Allah dari Jumat kita Abu Laun gimana Jumat kita Kampung Keramat Baitur Rahmah dari S3 ini Pak Dana di pendiri S3 ini nasihat S3 ini yang sebenarnya gimana? Oh nggak tahu menasar lembaga. Mari sama-sama kita mendengarkan tausiah dari guru kita bersama. Mohon maaf ya Ustaz sudah
agak lama. Inilah itu kita sama-sama kita mendengar nasihat-nasihat dari guru kita, mudah-mudahan selamat bahagianya. Pada orang saya kenal Kabir dari Lusnoy, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmat-Nya kepada kita semua. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sampai-sampai tak mampu kita menghitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Andainya kalian menghitung jumlah nikmat yang telah Allah berikan, la tuhsuha, kalian tidak akan mampu menghitung banyaknya. Di antara nikmat yang sangat besar adalah nikmat taufik dan inayah. Allah gerakkan hati dan langkah kita. Allah bantu kita untuk taat kepadanya seperti yang kita rasakan, kita lakukan pada saat ini. Allah berikan kita taufik dan Allah bantu kita sehingga pada subuh ini kita telah dapat menikmati sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Salawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Jadi pada subuh ini kita tidak lagi memperluas kajian kemana-mana. Kita melanjutkan saja apa yang sudah diarahkan oleh Bapak dan Rindam tadi. Jadi kira-kira kalau beliau bawa matan kitab, saya bawa syarahannya, biar makna yang beliau sampaikan jadi lebih kuat, lebih masuk ke hati dan jiwa kita, karena tema syukur adalah tema besar. Tema syukur adalah tema besar dalam Islam. Kenapa kita katakan tema besar? Jangankan kita sebagai makhluk, Allah sendiri sebagai pencipta, Rabbul Alamin sebagai pemilik seluruh alam ini, itu memberikan nama untuk dirinya, dan itu menjadi salah satu sifatnya, sifat Allah, yaitu Asy-Syakur. Asy-Syakur. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan innahu ghafurun syakur. Inna rabbana la ghafurun syakur. Sesungguhnya Allah, Tuhan kita, Tuhan kami, la ghafurun syakur, adalah zat yang maha pengampun, lagi zat yang maha syakur. Apa arti syakur di sini? Syakur dari dasar kata syakara yashkuru. Syukran, uskur, syukran, syakirun. Ya kalau kita biasa menyebutnya ya bersyukur. Tapi kalau kita artikan dan secara literal dalam bahasa Indonesia, arti syakara yashkuru sederhananya adalah berterima kasih. Berterima kasih. Jadi Allah tidak hanya mengarahkan kita, menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang berterima kasih atau bersyukur,
tetapi Allah juga memposisikan dirinya sebagai zat yang maha bersyukur. Jadi kalau Allah sendiri sebagai pencipta kita, sebagai pemilik kita, sebagai pengurus pengendali seluruh yang mengurus seluruh alam ini, dia menisbahkan untuk dirinya itu sangat bersyukur. Bukan sekedar bersyukur, sangat bersyukur, karena syakur wazannya fa'ul. Ini isim mubalaghah. Jadi kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, syukurnya Allah itu mahanya syukur. Mengalahkan syukur seluruh makhluk. Padahal Allah tidak perlu bersyukur, kan begitu. Padahal Allah tidak perlu berterima kasih, seharusnya seperti itu. Ya, Allah yang ciptakan kita, Allah yang berikan kita kehidupan, Allah yang menghendaki kita beribadah, Allah yang kemudian memberikan kita kekuatan beribadah dan taat kepadanya. Tapi kenapa Allah harus berterima kasih? Kenapa Allah harus bersyukur kepada kita? Kan logika sederhananya seperti itu. Tapi Allah menetapkan dirinya itu sebagai syakur. Apa makna syakur pada Allah? Yang kemudian nanti kita ingin mencontohi belajar sama Allah, karena kita memang disuruh belajar pada sifat-sifat dan asma Allah. Takhaddaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian dengan akhlak Allah. Salah satu akhlak Allah asy-syakur. Yang sangat bersyukur, suka bersyukur. Bagaimana syukur Allah? Bagaimana syukur Allah? Syukur Allah adalah membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh hamba. Membalas setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Itu makna syukur Allah. Dan balasan Allah terhadap setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu sampai terkecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun, tidak luput dari Allah. Innallaha la yudhi'u amala 'amilin minkum. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyia-nyiakan, tidak pernah melupakan amala 'amilin minkum, satupun amal yang dilakukan oleh orang beramal di antara kalian. Dalam ayat yang lain yang biasa kita baca dan kita dengar, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapapun yang berbuat kebaikan walaupun sebiji zarrah, sebiji zarrah, debu, bagian debu paling kecil, kecil sekali kebaikannya, khairan yarah, dia akan mendapatkan balasan kebaikan nanti di hari akhirat. Maka kalau kita kita dalami makna syakur ini, kita akan menemukan bahwa akan banyak nanti manusia di hari akhirat itu terkejut dia. Dan itu kita dapat dalam banyak hadis. Ya, banyak manusia terkejut di hari akhirat nanti. Tiba-tiba begitu dibangkitkan, sudah di taman surga, perasaan di dunia enggak baik-baik kali dulu di dunia. Tiba-tiba waktu meninggal di alam barzakh, sudah di salah satu pintu surga rasanya misalnya. Padahal di dunia dulu tidak terlalu banyaklah kebaikan. Tapi begitulah Allah. Ya. Misalnya ada orang yang tentang itu kisah Bitaqah. Kisah Bitaqah yang si hamba itu hampir putus asa dia. Yang Rasulullah mengatakan, menceritakan hadis Bitaqah itu, hadis yang masyhur itu. Nanti ada seorang hamba di hari akhirat dipanggil di hadapan manusia. Jadi dipanggil di hadapan manusia, kemudian dinampakkan sahifah. Sahifah itu lembaran-lembaran amalnya di dunia. Dibuka satu persatu lembaran itu, buku catatan amalnya. Yang mana setiap lembaran itu, besarnya lembaran itu sepanjang mata memandang. Jadi ketika lembaran itu satu persatu dibuka di depan si hamba melihat langsung
bahwa dalam lembaran itu selama dia hidup tidak ada satu kebaikan pun. Semua keburukan. Semua keburukan. Satu persatu lembaran catatan amal dibuka di depannya. Semua keburukan, semua keburukan, semua keburukan. Setelah dinampakkan semuanya, kemudian malaikat berkata kepada si hamba, hal amilta khairan qat. Ini setelah kamu lihat semua keburukan, apakah kamu pernah berbuat kebaikan? Saking mindernya si hamba, karena ketika dia lihat catatan amalnya semua keburukan, saking mindernya. Dan dalam keadaan hampir putus asa dia menjawab, lah, tidak ada kebaikan satupun yang saya kerjakan. Memang tidak ada. Malaikat kemudian mengatakan, coba kamu ingat-ingat lagi. Artinya dia sudah lupa. Begitulah kira-kira Allah membalas. Kita sudah lupa pernah buat baik, tapi Allah tidak lupa. Jadi si hamba ini mengatakan tidak ada. Akhirnya dikeluarkanlah secarik kertas. Itulah yang disebut dengan bitaqah, hadis bitaqah. Dikeluarkanlah secarik kertas, dibuka kertas itu, bertulis di dalam kertas itu kalimat la ilaha illallah. Kamu dulu ada, meskipun kamu bandit-bandit dulu, preman-preman dulu, ada pernah ikut safari subuh Sajul Arafah. Dan kamu pernah ikut zikir, salah satunya kalimat la ilaha illallah. Maka si hamba itu ya, hampir putus asa dia tadi. Dia sudah dalam pikiran dia, dalam prediksi dia sudah langsung ke neraka. Tapi Allah tidak lupa. Itu salah satu bentuk syakur Allah. Bagaimana Allah berterima kasih kepada kita padahal Allah tidak perlu berterima kasih. Setiap kebaikan kita itu diingat oleh Allah yang kita sendiri sudah lupa. Seperti juga ada hadis Bani Israel itu. Hadis dalam Sahih Bukhari. Seorang anak muda Bani Israel. Gitu juga. Begitu dia meninggal, dia mendapatkan dirinya di alam barzakh seperti di taman surga. Dia terkejut. Nanti banyak orang akan terkejut nanti di hari akhirat. Mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang terkejut nanti di hari akhirat. Tapi terkejutnya dengan balasan baik. Karena juga ada terkejut sebaliknya. Ya. Ada itu pemuda Bani Israel, dia terkejut. Begitu dia meninggal di alam barzakh, dia melihat ini kok di taman surga. Kemudian malaikat berkata, ini karena kamu ada kebaikan yang kamu lakukan. Pemuda Bani Israel ini heran, tidak ada kebaikan. Kata malaikat, coba kamu ingat-ingat lagi. Coba kamu ingat-ingat lagi. Kata pemuda Bani Israel itu, dulu pernah. Dia ingat-ingat. Akhirnya dia ingat. Pernah dulu saya kasih utang. Saya kasih utang, ada orang minta utang, berutang. Saya kasih. Kemudian ketika jatuh tempo, utang itu harus dibayarkan. Karena pemuda Bani Israel ini orang kaya. Saya sampaikan kepada anak buah saya, ya, tarik tagih hutang itu. Tapi kalau dia tidak mampu bayar, lepaskan. Kalau dia mampu bayar, tagih, ambil. Kalau dia enggak mampu bayar, bebaskan. Biar itu sebagai sedekah. Gara-gara itu, begitu dia masuk ke alam barzakh, tempatnya di taman surga, maka debt kolektor kalau mau meninggal langsung di taman surga, jangan dipaksa. Artinya di sini pahala membantu orang yang memang susah, yang orang memang sangat membutuhkan, kita kasih pinjaman atau hutang. Tapi jangan banyak-banyak juga, ya. Kalau memang dia betul-betul dalam kondisi sangat sempit, sangat susah, kita bebaskan misalnya, itu pahalanya tidak main-main.
Jadi membuat si pemuda Bani Israel ini terkejut ketika dia di alam barzakh, amalannya tidak ada, tapi karena satu amalan itu Allah balas luar biasa balasan kepada si pemuda Bani Israel ini. Jadi hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah di antara bentuk syakur Allah. Ya. Maka kalau Allah saja memiliki sifat, memiliki asma syakur, maka lebih sepatutnya lagi kita sebagai hamba, kita sebagai ciptaannya untuk lebih tahu terima kasih kepada Allah. Seperti tadi Bapak Rinda, kondisi alam memang seperti itu, tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Apa alasannya? Kita sudah diberikan kehidupan sampai hari ini sama Allah. Kehidupan yang luar biasa. Makanya Al-Hakam Fathailah As-Sakandari mengingatkan kita setidaknya syukur itu dua hal yang besar. Yang pertama ijad, yang kedua imdad. Yang pertama kita terima kasih kepada Allah, syukur kepada Allah karena kita sudah diciptakan ke dunia ini. Kalau kita tidak ada, misalnya Ustaz Jul enggak diciptakan, misalkan dia enggak jadi pemimpin jamaah kita, enggak jadi pemimpin zikir kita, ya. Tapi karena beliau diciptakan, maka beliau kemudian memberikan kita nikmat zikir. Beliau mengajak kita dalam kebersahajaan, ketaatan kepada Allah. Itu nikmat yang luar biasa seperti yang Allah berikan kepada beliau. Begitu beliau kadang-kadang berhalangan, langsung beda rasanya. Walaupun kalau suara lebih unggul Ustaz Zulbaidi kalau suara. Saya akui itu. Saya akui. Zulbaidi memang suaranya tinggi, ya, memang enggak ada lawan. Tapi entah kenapa beda. Kebersajaannya itu beda. Itu nikmat Allah. Demikian juga kita semua. Kemudian setelah nikmat ijad diciptakan oleh Allah nikmat imdad. Apa itu imdad? Kita ditanggung, diurus semua oleh Allah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Itu imdad namanya. Yang berikan kita makan padahal kita lahir dalam keadaan lapar. Yang berikan kita pakaian padahal kita lahir dalam keadaan telanjang. Yang memberikan kita hidayah padahal kita lahir bodoh, tidak tahu apa-apa, tidak ada ilmu, tidak tahu mana cahaya, mana kegelapan. Allah berikan hidayah. Kita sujud kepada Allah. Ada orang di belahan bumi yang lain tidak tahu sujud kepada Allah. Bahkan masih ada yang sujud kepada, mohon maaf, kepada benda-benda, bahkan kepada hewan. Kita sujud kepada Allah dan kita menikmati sujud itu. Karena kita sujud kepada zat yang ma'bud bihaq. Zat yang memang berhak untuk disembah. Itu nikmat yang sangat besar dari Allah. Jadi kita, cuman beda syukur Allah dengan syukur kita. Syukur kita lebih diuraikan lagi. Syukur kita pertama kepada Allah yang paling utama. Jadi apapun yang kita dapatkan di dunia ini, yang pertama kita syukuri, kita persembahkan syukur itu adalah kepada Allah. Bagaimana cara mempersembahkan syukur kepada Allah? Lakukan ibadah sebagai syukur. Kenapa saya sholat subuh? Kenapa saya pergi ke masjid sholat subuh? Saya mau terima kasih sama Allah. Terlalu banyak nikmat dia berikan. Itu syukur. Bukan sebaliknya. Kenapa saya pergi sholat subuh? Sayang biar Allah ada yang sembah. Kalau ada yang sembahkan sayang juga. Atau ada juga model. Kenapa pergi subuh? Lagi proses kampanye ini, jadi biar terbantulah kalau saya bisa. Dan contoh-contoh lain yang serupa. Tapi orang bersyukur, kenapa Anda salat subuh, pergi ke masjid salat subuh berjamaah? Saya mau bersyukur kepada Allah. Malu saya sama Allah. Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Nah, itu syukur yang betul. Demikian juga ketika kita baca Al-Quran, ketika kita berzikir, niatkan itu bentuk syukur kita, terima kasih kita kepada Allah. Dan begitulah cara syukur Rasulullah. Jadi suatu malam, ya, Aisyah terbangun di tengah malam,
melihat Rasulullah sholat, ya, berjam-jam itu sanggup rukuk, sujud, bahkan seperti orang meninggal sujudnya itu lama dan tidak ada gerak dikit. Sampai tumitnya itu retak Rasulullah sholat malam. Jadi suatu ketika ditanya, diprotes sama Aisyah. Wahai Rasulullah, alaysa qad ghafarallahu lak? Wahai Rasulullah, bukankah kamu sudah dijamin surga, sudah diampunkan dosamu, sudah aman lah. Kenapa kamu harus menyiksa diri dengan ibadah seperti ini? Ya. Sampai retak tumitnya itu. Berjam-jam salat malam. Apa kata Rasulullah? Afala akunu abdan syakura. Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jam 10 nanti kita ada waktu luang, lagi-lagi sibuk. Saya mau bersyukur dulu sama Allah. Wudu, salat duha. Kalau ada sempat sanggup bangun tahajud itu juga. Wudu, saya berterima kasih sama Allah, salat tahajud dan ibadah-ibadah yang lain niatkan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Demikian juga dalam bersedekah. Bersedekah itu juga. Kenapa saya bersedekah? Saya ingin bersyukur kepada Allah terhadap harta yang telah Allah berikan dan apa yang telah Allah berikan daripada harta kepada saya itu lebih banyak daripada yang saya bagi kepada orang lain. Jadi jangan ketika kita bersedekah kita kasih. Ini kamu jangan lupa ya, saya yang kasih, saya bantu kamu. Jangan lupa nanti. Nah seperti itu. Justru kita yang butuh orang yang kita kasih sedekah itu. Makanya para ulama salafus saleh itu kalau mereka sedang duduk-duduk tiba-tiba datang orang cari sedekah, mereka mengucapkan marhaban. Selamat datang orang-orang yang akan membawa kami ke surga. Artinya dengan datang mereka kita bisa sedekah. Nyatanya kan halakat ulung wayan. Jadi kita kalau sudah memahami agama ini dengan konsep syukur, kita akan mendapatkan satu paradigma yang baru yang luar biasa. Sehingga dalam beragama ini kita semakin ringan, semakin nikmat, semakin mendapatkan makna, hikmah. Jadi enggak berat lagi. Ketika ibadah kita maknakan dalam makna syukur. Tetapi kita manusia bukan hanya diperintahkan syukur kepada Allah, kita juga diperintahkan syukur. Ini yang menarik. Nah, itulah luar biasanya Allah. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur sesama kita. Nah, kita manusia seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak tahu atau tidak bisa berterima kasih kepada sesama manusia, dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Jadi jangan kita juga hanya fokus syukur kepada Allah, tapi juga kita harus ingat kebaikan-kebaikan orang lain kepada kita. Ingat jasa-jasa orang lain kepada kita. Nah, itu seperti tadi misalnya kata Pak Darinda, Ustaz Ajul ada titip dikit tadi. Nah, nanti Ustaz Ajul jangan lupa balasnya, terima kasihnya. Ya. Membalas kebaikan. Man ahsana ilaikum fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian fakafi'uhu, maka balaslah kebaikan itu. Kalau memang tidak mampu membalas fa illam takun tukafi'uhu, kalau kalian tidak mampu membalas sesuai dengan apa yang kalian terima kebaikan dari orang lain, paling kurang fad'ullaha lahu. Berdoalah untuk orang yang sudah berbuat baik kepadamu. Sampai kapan berdoanya? Hatta tara, sampai engkau melihat Allah telah membalas kebaikan dia untukmu. Misalnya ada orang bantu kita. Ada orang bantu kita. Jadi kita doakan terus. Sampai kapan doanya? Kita lihat. Oh, udah beli tanah baru, oh udah dibalas sama Allah. Oh, udah ganti mobil baru, oh udah dibalas sama Allah. Baru boleh stop doanya. Ya, sampai seperti itu. Artinya bentuk mukafaah, kita saling berterima kasih. Tidak boleh kita melupakan jasa sesama kita. Itu pesan agama. Jadi
kemudian kita hanya memahami syukur kepada Allah, sedangkan manusia kita tidak anggap ada jasa dengan alasan hakikat. Karena kan hakikat yang bantu kan Allah, dia perantara saja. Tidak boleh. Jadi kita juga harus saling bersyukur sesama kita. Suami banyak-banyak bersyukur, berterima kasih kepada istri. Sebaliknya istri gitu juga banyak-banyak bersyukur dan berterima kasih kepada. Pernah bapak, ibu-ibu di rumah ucapin terima kasih? Lagi na you, anak payah, anak mangga. Padahal kita harus bersyukur ya. Dengan istri kita kemudian kita menjalani kehidupan yang luar biasa, karir dan sebagainya. Demikian juga istri dengan ada suami, demikian juga anak-anak, orang tua bersyukur berterima kasih kepada anak. Anak juga demikian bersyukur berterima kasih kepada orang tua. Kita pulang capek-capek kerja, begitu sampai ke rumah, nampak wajah anak-anak kita tenang, tentram. Itu nikmat Allah. Bersyukur kepada dia. Jadi jangan hanya merasa dia butuh pada kita. Kalau ada banyak orang tua itu, kamu harus ingat ya, saya yang kasih makan kamu, saya yang kasih pendidikan kamu, saya yang ini, saya itu. Nanti kalau saya tua jangan lupa, kamu harus. Jadinya transaksional dengan anak. Tidak ada kasih sayang. Tidak demikian. Karena pada hakikatnya kita sesama manusia itu saling membutuhkan sekecil apapun itu. Maka atasan berterima kasih kepada bawahan, bawahan berterima kasih kepada atasan. Jadi jangan berat mulut ini untuk mengeluarkan kata-kata terima kasih. Itu syariat yang paling mendasar itu. Orang yang mudah mengeluarkan kata-kata terima kasih, tanda dia orang bersyukur kepada Allah. Ada orang susah sekali mengeluarkan kata-kata terima kasih, gengsi. Jika nak buah long, masak long terima kasih ke ji? You tak ji. Jika ji harus terima kasih. Padahal kalau kita enggak ada dia, kita enggak ada buah juga. Ya, dengan ada dia kita sudah nampak atasan lah. Ya. Jadi kita semua harus saling berterima kasih. Kita di sini berterima kasih kepada Ustaz Jul misalnya. Dengan ada Ustaz Jul kita udah bersahaja tadi. Tapi beliau jangan lupa juga, beliau juga terima kasih kepada jamaah. Kalau nggak ada jamaah beliau sendiri di sini. Coba. Walaupun zikirnya apa, nggak ada orang kan nggak jadi elok juga, nggak indah juga. Jadi syukur itu dimaknakan adalah bersyukur kepada Allah dan kita bersyukur sesama. Syukur kepada alam tadi kata Pak Rindam. Bagaimana syukur kepada alam? Jaga lingkungan. Itu syukur kita kepada alam. Dengan ada pohon-pohon dia telah memberikan manfaat yang luar biasa kepada kita. Pandangan kita jadi jernih, pernafasan kita jadi bersih. Kita harus berterima kasih. Jangan malah dia udah bantu kita, udah berikan kita kesehatan, malah kita tebang, kita rusak dan lain sebagainya. Demikian juga air, seluruhnya alam. Alam ini telah memberikan banyak hal kepada kita. Maka di antara bentuk kita syukur berterima kasih kepada alam, mari kita jaga, kita rawat, kita lestarikan. Makanya kalau kita analisa itu, kajian-kajian tasawuf itu, kembalinya ke situ. Kenapa Imam Ghazali mengatakan ulama sufi itu kalau dia berjalan, satu daun pun pohon kalau bisa jangan disentuh. Dalam sekali maknanya. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada, sampai ada yang mengatakan, walaupun ini lebih kepada anekdot ya. Itu Imam Ghazali itu kalau tidur istilahnya kalau bahasa Aceh namanya kelembu. Kelembu itu apa bahasa Indonesia-nya? Kelambu juga ya. Jadi beliau itu mengeluarkan salah satu kakinya keluar kelambu itu biar nyamuk ada makanan. Tapi seingat saya di Arab enggak ada nyamuk masalahnya. Jadi kisah ini dah betul. Cuman istilahnya makna yang dikandungnya itu dalam sekali. Bagaimana ulama-ulama sufi mengajarkan kita hidup dengan alam.
Kita bersatu dengan alam, saling berterima kasih, saling memberi, take and give. Maka kenapa orang-orang dulu seperti Nabi Daud misalnya. Nabi Daud kalau dia berzikir, itu alam ikut berzikir. Wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna ma'ahu, dan kami tundukkan gunung, burung ikut bertasbih, berzikir bersama Nabi. Ini kita tadi berzikir. Ini pohon di samping berzikir enggak? Nggak yakin saya. Di maulid itu kan salawat, zikir. Ya, alam nggak mau ikut. Kenapa nggak mau ikut alam berzikir sama kita? Nggak seperti dulu. Siap makan kenduri maulid, sampah kita buang ke alam, kita kotori dia. Nah, ini ada kenduri dari disiapkan sama Pak Rindang nanti. Jadi jangan sampai itu pun sampah. Makanya alam nggak mau menyatu dengan kita karena kita nggak sayang, nggak tahu terima kasih kepada dia. Dulu ulama-ulama wali-wali Allah itu kalau dia naik gunung, nama ada istilah namanya kalut, ya, khalwah. Dulu, tapi sekarang ada lagi. Dia naik ke gunung khalwat, ya, khalwah, kalut, berzikir dia la ilaha illallah, la ilaha. Naik kita ke gunung. Karena ada tuh cerita-cerita dulu. Naik ke gunung kita merasakan dari mana suara zikir. Seolah-olah yang berzikir itu adalah gunung, mengikuti irama zikir sang wali Allah itu. Kalau kita tidak mau ikut, kita alam ini. Bahkan entah kenapa alam kayak pancing-pancing amarah kita. Kucing suka pancing amarah kita, bingkeng dia sama kita. Karena sering dia pupau berjampu. Jadi menghidupkan makna syukur ini adalah satu hal yang sangat besar. Ruang lingkupnya. Dan hendaklah kita jalani kehidupan ini, kita maknakan setiap kehidupan ini dalam bingkai syukur, sehingga kita dengan syukur itu mendapatkan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Nabi, salam alaika. Bersama pada Pak Bintang sudah mengundang kembali kalau bersama nanti ya alhamdulillah kami datang kembali. Insyaallah ayat dan budaya Fatimah ahad depan kita akan mengunjungi masjid Baitul Syahadah dikenal dengan masjid terumah minat insyaallah ramai kita. Alhamdulillah tadi kalau saya bangun dari tidur Pak dari langsung hujan Pak. Saya berdoa ya Allah berikan hujan sampai azan tapi bukan karena saya lihat ya Allah mereka mau ini bersyukur atas nikmat jamak daripada nikmat satu nikmat nikmatain dua nikmat itu jamak begitu banyak nikmatnya Allah berikan di antaranya bagaimana cara bersyukur dengan kita berzikir tadi itu karena bagaimana cara bersyukur dengan berzikir. Insyaallah setelah ini kita akan sama-sama lalu jangan pulang dulu ya, kita akan menikmati ya alam yang luar biasa ya, di sebelah kanan kita ini air yang luar biasa itu semua ciptaan Allah. Mudah-mudahan insyaallah semua kita selamat melahirkan. Mari sama-sama kita saling memaafkan dengan kita.